Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat juang Bawaslu yang dirahmati Tuhan, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menyambut dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama, adalah bulan yang penuh berkah, bulan pengampunan, dan juga bulan yang penuh dengan rahmat. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita bersama menjadikan momentum bulan Ramadan ini pertama untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan iman dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun juga tidak kalah pentingnya, melalui momentum bulan Ramadan ini, kita jadikan sebagai momen untuk kita melakukan muhasabah. Muhasabah yang dimaksud terkait dengan amanah yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang kepada kita, lembaga pengawas pemilu atau yang disebut dengan Bawaslu. Melalui bulan Ramadan ini, apa bentuk muhasabah yang dapat kita lakukan? Tentunya adalah bagaimana kita mencoba mengevaluasi lagi apa-apa saja yang telah kita lakukan dan apa-apa saja yang akan kita lakukan terkait dengan amanah yang telah diberikan kepada kita bersama. Bicara tentang amanah, sahabat-sahabat juang yang dirahmati Allah, setidaknya kita diberikan amanah pertama tentunya untuk melakukan pengawalan dalam demokrasi. Kemudian yang kedua, amanah yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang kepada kita terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di Republik Indonesia dan juga pengawasan dalam pemilihan kepala daerah. Setidaknya sesuai dengan undang-undang ada 4 tugas besar kita. Pertama, yaitunya melakukan pengawasan. Kemudian yang kedua, melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. Kemudian yang ketiga, melakukan penindakan pelanggaran pemilu. Kemudian kita juga diberikan amanah untuk melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu. Kembali lagi kepada muhasabah di bulan Ramadan ini, melalui bulan Ramadan ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk menilai kinerja yang telah kita lakukan di saat pelaksanaan pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah tahun 2024 sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita juga akan memperbaiki diri dan akan melakukan koreksi-koreksi terhadap apa-apa saja yang akan kita lakukan ke depannya. Itulah teman-teman juang sekalian, prinsip muhasabah yang harus kita laksanakan, harus kita tanamkan di dalam diri kita melalui bulan Ramadan yang penuh rahmat dan penuh ampunan ini. Seterusnya sahabatku sekalian, bicara tentang muhasabah juga tidak bisa dilepaskan terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas-tugas pengawasan yang telah disampaikan sebelumnya. Tugas pengawasan, tugas pencegahan, penindakan pelanggaran, dan juga tugas penyelesaian sengketa proses pemilu itu tentunya dibutuhkan 2 pondasi yang sangat penting. Pondasi pertama tentunya adalah bagaimana sumber daya manusia yang menjadi pengawas pemilu itu. Artinya apa? Artinya pelaksanaan tugas fungsi dari Bawaslu itu tidak terlepas dari bagaimana kesiapan sumber daya manusianya. Karena kita bersama ketahui bahwasanya Bawaslu sebagai lembaga itu digerakkan oleh orang-orang yang ada di dalam lembaga tersebut. Itu makanya melalui bulan Ramadan ini kita
harus refleksikan kembali terkait dengan bagaimana kapasitas kita selama ini. Kita di mana yang kurangnya, di mana yang lebihnya, kemudian apa yang harus kita perbaiki ke depannya, itu harus kita clearkan hari ini. Misalnya kalau memang kita kurang di dalam memahami norma-norma sesuai dengan aturan di Bawaslu, itu kita harus tingkatkan lagi ke depannya. Caranya bagaimana? Caranya tentunya pertama adalah itu mengadakan kegiatan-kegiatan seperti bimbingan teknis, kemudian melakukan diklat sebagai kegiatan-kegiatan formal di Bawaslu yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas. Yang kedua yang sangat tidak kalah penting adalah bagaimana kita selaku pengawas pemilu memiliki niat yang lebih baik untuk merubah dan untuk menambah kapasitas diri kita sendiri. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh menunggu kegiatan-kegiatan formal dari Bawaslu. Caranya bagaimana? Caranya pertama adalah tentunya kita sering dan dibiasakan untuk selalu membaca buku, kemudian membaca literasi-literasi terkait dengan kepemiluan ataupun terkait dengan demokrasi. Kemudian yang kedua adalah setelah kita membudayakan membaca, kemudian kita juga harus membudayakan diskusi. Apakah itu diskusi dengan teman sejawat, kemudian apakah itu diskusi dengan pihak-pihak eksternal dari Bawaslu, ataupun diskusi dengan pimpinan-pimpinan yang ada di Bawaslu. Kenapa itu penting? Karena dengan seringnya diskusi itu akan menghasilkan pengetahuan dan ilmu-ilmu baru dari kesepakatan diskusi tersebut. Kemudian seterusnya, sahabat juang Bawaslu yang dirahmati Allah, setelah kita mempersiapkan sumber daya manusianya, kemudian tidak kalah penting juga adalah kita harus mempersiapkan organisasi Bawaslu itu sendiri menjadi lebih baik. Maksudnya apa? Maksudnya untuk bagaimana manusia-manusia yang ada di Bawaslu bekerja dengan maksimal dan dengan optimal, tentunya harus didukung oleh lembaga yang secara struktur organisasinya juga lebih baik. Oleh sebab itu, makanya di dalam membangun budaya organisasi, di dalam membangun organisasi itu sendiri harus diterapkan semangat gotong royong. Semangat gotong royong yang dimaksud adalah bagaimana kekompakan dan kesolidan tim di dalam Bawaslu itu dapat bekerja dengan baik. Karena sebagaimana kita ketahui bersama teman-teman juang sekalian, Bawaslu sebagai sebuah lembaga yang mengedepankan kolektif kolegial, artinya di saat melakukan kerja-kerja pengawasan pemilu harus menerapkan prinsip kolektif kolegial tersebut. Tidak ada yang namanya di Bawaslu itu yang orang menonjol sendiri. Yang dikedepankan di Bawaslu itu adalah bagaimana yang menonjol itu adalah timnya. Kalau ada gamenya adalah Bawaslu itu tidak menonjolkan Superman, tapi di Bawaslu itu berusaha menciptakan super tim. Itulah sebenarnya teman-teman juang sekalian hal-hal dasar yang harus disiapkan untuk menopang dan untuk meningkatkan kerja-kerja pengawasan di Bawaslu. Nah, oleh sebab itu, teman-teman juang sekalian, saya menghimbau kepada kita semua untuk selalu berusaha meningkatkan kapasitas diri kita masing-masing. Jangan menunggu peningkatan kapasitas formal seperti yang tadi saya katakan melalui BIMTEK kah, melalui Diklat kah, tapi ayo kita biasakan untuk mencari ilmu itu sendiri secara mandiri. Banyak literasi di internet yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Banyak tokoh-tokoh baik internal maupun alumni Bawaslu maupun pihak eksternal yang memiliki kecakapan yang mumpuni untuk kita ajak berdiskusi. Itu sangat efektif menurut saya untuk kemudian bagaimana kapasitas masing-masing pengawas pemilu itu dapat meningkat lebih baik ke depannya. Oleh sebab itu, terakhir melalui momentum Ramadan ini, mari kita sama-sama berdoa
supaya Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberkati perjuangan kita bersama, baik dalam mengawal demokrasi maupun dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.